Kalau kita lihat dari peta, ya, Aceh ini ada potensi yang ada di darat, batu bara misalkan, ya. Kemudian ada minyak gas, ada emas, ada nikel. Bahkan saya bilang ada potensi uranium yang merupakan bahan baku nuklir di situ. Sementara di laut, Aceh memiliki minyak gas. Ditemukanlah ada di Andaman tadi dan di barat selatan, di blok Singkil dan di blok Melabuh. Nah, ini yang digarap pertama apa yang di darat dulu? Walaupun perizinan-perizinan yang di laut ini sudah diberikan semua, ada 18 negara hari ini saya katakan, ya, tidak pernah terbongkar di Aceh. Pusat selalu menyembunyikan semua data-data yang dibutuhkan oleh Aceh. Salah satunya Pak, 18 negara hari ini sudah mendaftar dan berinvestasi untuk dengan kata lain, dengan kepentingan yang ada di sana. Ngomong saja tidak ya kepada pemerintah Aceh. Kan ini kan informasi publik. Saya waktu jadi ketua komite 1, saya bongkar semua. Saya tahu data itu, tapi masyarakat kan tidak dikasih tahu. Anggota DPR, anggota DPD, dan pemerintah, orang-orang Aceh yang ada di pemerintah pasti tahu itu, tapi tidak dikasih tahu. Pemerintah saja tidak dikasih tahu. Pemerintah Aceh saja nggak dikasih tahu. Bahkan kita saja yang di parlemen itu banyak yang tidak tahu kalau tidak mencari tahu sendiri. Apalagi rakyat Aceh. Jadi ada 18 negara, ya, yang boleh coba melirik Aceh. Apa aja itu? Oke, tadi Amerika ya. Oke. Yang pasti gini. Ini kan ada dua kekuatan blok ya. Blok Amerika dan blok apa sih namanya? Cina. Ya. Ini kita bongkar nih satu-satu. Amerika, Cina. Blok Amerika, ya. Itu kalau kita lihat dari beberapa investasi yang sudah ada, ya. Ini kan mereka punya beberapa kepentingan. Ya, Aceh tahun 70-an itu Amerika yang kuasai. Minyak gas di sana, termasuk di Papua itu ada Freeport, termasuk Chevron yang ada itu, yang ada di Pekanbaru dan sebagainya. Itu Amerika juga. Nah ini yang ada di Aceh, PT Arun, ini kan banyak meninggalkan luka kan? Ada masyarakat yang dipindahkan dari Blang Pulo sampai sekarang relokasinya nggak jelas kemana. Kemudian ada pembagian hasil nggak ada. Sekarang kan jadi besi buruk di sana. Coba lihat apa hasilnya PT Arun buat Aceh. Aceh masih dalam kemiskinan, apalagi di Aceh Utara, provinsi kabupaten yang miskin di sana. Nah, mari kita lihat. Singapura pertama. Afiliasinya kemana? Amerika ya? Oke. Singapura ada 31 paket yang sudah diajukan untuk investasi di Aceh. Yang kedua Malaysia. Malaysia ini agak netral, sama. Malaysia, Indonesia, Brunei itu dia netral. Istilahnya bebas aktif. Dia tidak ke Amerika, tidak ke Cina. Tapi secara kepentingan ekonominya, dia cenderung ke Cina. Gitu. Kemudian Malaysia ada 23 paket yang sudah mengajukan investasi di Aceh. Cina itu ada 21 paket. Ya, termasuk batu bara. Ya. Kemudian Korea Selatan. Itu Amerika, afiliasinya Amerika, ya. Ada 19 paket. Kemudian Belgia, Amerika. Amerika juga. Hong Kong, itu udah pasti. Enggak, Cina. Sorry. Inggris, Amerika. Inggris itu ada 5 paket usulan investasinya. Swedia, Amerika juga. Belanda, ya, Amerika Serikat 3 paket, Jepang, Amerika juga 3 paket. Artinya apa? Ada 18 negara yang sudah berinvestasi, ya, baik itu dalam bentuk migas, baik itu dalam bentuk pariwisata, kemudian dalam sektor-sektor lainnya. Ini sudah dilirik, termasuk Uni Emirat Arab kemarin. Kapan mereka memasukkan itu? Tahun berapa? Di masa Pak Jokowi. Dan itu tidak terbongkar. Dan ini sudah bermain. Artinya apa? Ya, saya ada lihat potensi besar ini kalau diatur oleh Aceh, apalagi Aceh punya hak 70%. Ya, nggak terlalu menguntungkan pusat lah. Kalau gitu yang 4 pulau ini kita geser aja ke Sumatera Utara. Padahal secara historikal itu udah milik Aceh. Cara berpikir picik dan licik seperti ini yang merusak NKRI sebenarnya. Apakah Aceh akan membiarkan itu berlangsung sementara dari awal pun dia tidak sama sekali dilibatkan, atau bangkit dan mengadakan bidding ulang atau apapun namanya? Nah, oleh karena itu pertaruhan pilkada kemarin kan pertaruhan sumber daya alam sebenarnya. Ada 3 kelompok yang bermain. Ya, silakan. Yang pertama kelompok Solo. Pastilah ya. Kelompok Solo. Ya, oke, kelompok Solo. Tapi kelompok Solo juga dia siapapun yang menang dia harus dapat kepentingan nih. Gitu loh. Kemudian yang kedua, kelompoknya Pak Surya Paloh. Dia juga punya kepentingan. Karena dia punya tambang batu bara nih di Aceh Barat, di Nagar Raya. Dia juga punya tambang emas di Aceh Tengah, gitu. Dia punya kepentingan. Kemudian kelompok lainnya itu adalah yang mengusulkan
calon presiden. Jadi afiliasinya itu jelas. Kalau di Aceh kemarin calon gubernur ada 2. Artinya kelompok Prabowo lah. Nah, yang Pak Prabowo, ya ini kan sebagainya kelompok yang sebenarnya ingin ambil Republik ini, termasuk mengambil Aceh kan. Nah, di situ kan ada Muzakir Manaf. Walaupun pada saat itu Muzakir Manaf sangat dicurigai kan. Ini kalau dipegang oleh Muzakir Manaf gubernur, nanti Aceh merdeka nih. Akhirnya kan trust building itu, kepercayaan itu akhirnya mampu diyakinkan beberapa teman-teman di pusat ya. Baik itu pihak keamanan, intelijen dan sebagainya, bahwa ini kedekatannya Pak Prabowo dengan Muzakir Manaf sangat dekat. Sehingga yang terjadi apa? Skenario untuk menggagalkan Muzakir Manaf kemarin di pemilu itu gagal kan? Walaupun terlihat sekali skenarionya agar Muzakir Manaf jangan jadi gubernur. Dikasihlah cari calon lain. Nah, ketika Muzakir Manaf menang, itu kan 52%, tipis sekali. Tipis sekali. Terjadi peredaran uang yang sangat besar-besaran kan di sana. Sementara Muzakir Manaf nggak punya uang pada saat itu. Pada blok lain ya. Dia nggak punya uang. Bayangkan, tapi bisa menang karena apa? Karena rakyat Aceh ini cinta damai, pingin Aceh ini dipimpin sekali oleh Muzakir Manaf. Nah, sekarang ketika sudah dipimpin Muzakir Manaf, ini kan mereka ya ini masih punya kepentingan kan? Pak Surya Paloh masih punya tambang batu bara, PT Mifanya gitu. Kemudian beberapa orang-orangnya, oknum-oknum yang berafiliasi dengan Pak Jokowi juga memiliki beberapa izin-izin di sana kan? Kelompok Pak Jokowi ini menggelontorkan uang pada lawannya Muzakir atau tidak? Kelompoknya Pak Jokowi pada kemarin? Pada pilkada kemarin. Ya tentunya untuk memenangkan orang-orangnya udah pasti kan. Tapi orang-orangnya itu bukan Muzakir Manaf kan? Muzakir Manaf. Pak Muzakir Manaf kan pada saat itu tetap sama Pak Prabowo. Ya kan, walaupun dengan anggaran yang terbatas bisa menang. Tapi saya ingin katakan bahwa ini sumber-sumber daya alam ini kan sebenarnya tiket untuk menguasai politik kan. Kita menguasai sumber daya alam berarti kita menguasai politik. Satu izin IUP itu 5 miliar. Sementara untuk naik pemilu di Aceh, DPRD, DPR provinsi sampai ke DPR RI. DPR RI saja 20 sampai 25 miliar yang terpilih sekarang. Makanya saya tanya, ada nggak anggota DPR RI yang bersuara kemarin hanya beberapa orang, yang lain mana? Gitu loh. Untung ada DPD beberapa orang yang bersuara. Kita apresiasi juga gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kos politik terlalu besar karena apa? Kepentingan sumber daya alam di Aceh itu sangat tinggi sekali. Gitu. Nah, oleh karena itu, Pak Prabowo berani nggak mengganti semua orang-orang yang ada di beberapa BUMN, termasuk Pertamina, EP dan SKK Migas. Itu kalau dibiarkan, termasuk di beberapa kementerian investasi dibiarkan, SDM dibiarkan, orang-orang yang tidak pro Pak Prabowo itu akan memberikan catatan buruk kembali 5 tahun ke depan. Percayalah. Buat rakyat Aceh. Iya, sama.